Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saat kita berbicara tentang Wali Songo, tidak hanya menjelaskan tentang penyebaran agama Islam, tetapi juga arsitek peradaban. Salah satu figur sentral dalam proses ini adalah Syarif Hidayatullah, atau lebih kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati. Presentasi ini akan menganalisis 4 pilar utama dari legasi beliau, yaitu perannya dalam dakwah, ajarannya, kontribusi historisnya, dan juga dakwah dalam penyebaran Islam. Peran utama Sunan Gunung Jati adalah melakukan islamisasi melalui jalur struktur dan kultural. Secara struktur, beliau memanfaatkan posisinya sebagai Sultan Cirebon. Beliau tidak hanya berdakwah kepada rakyat, tetapi beliau mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam tata kelola pemerintahan. Beliau menjadikan Cirebon sebagai pusat politik dan agama. Dari Cirebon, beliau memperluas pengaruhnya, termasuk memfasilitasi pendirian Kesultanan Banten melalui putranya, Maulana Hasanuddin. Secara kultural, beliau mengadopsi pendekatan Dhamma yang mengkodamasi kearifan lokal Sunda. Selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar tauhid, ini membuat Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat Pajajaran saat itu. Jika kita membahas ajaran Sunan Gunung Jati, kita akan menemukan fokus yang sangat kuat pada keseimbangan antara spiritualitas dan keadilan sosial. Ajarannya yang paling terkenal terangkum dalam wasiat Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Artinya, saya titipkan musola dan fakir miskin. Tajuk atau musola adalah simbol dari ibadah, yaitu hablum minallah, dan fakir miskin adalah simbol dari kepedulian, yaitu hablum minannas. Beliau mengajarkan bahwa kesalahan sejati tidak hanya diukur dari ibadah, tetapi juga sejauh mana ibadah itu berdampak pada kepedulian terhadap kaum yang lemah, dan itu adalah esensi dari Islam terhadap seluruh alam. Kontribusi Sunan Gunung Jati bersifat monumental. Pertama, beliau adalah pendiri Kesultanan Cirebon, mengubahnya dari sebuah desa nelayan kecil menjadi pelabuhan niaga internasional sekaligus pusat penyebaran Islam yang strategis di pesisir utara Jawa. Kedua, beliau berperan dalam transformasi politik di Jawa Barat. Beliau memposisikan Cirebon sebagai kekuatan politik Islam yang mandiri yang secara efektif mengakhiri dominasi kerajaan Hindu Sunda Pajajaran di wilayah pesisir. Yang ketiga, dalam konteks geopolitik yang lebih luas, Sunan Gunung Jati bersama menantunya Fatahillah berperan penting dalam membentuk aliansi Pajajaran dengan Portugis di Malaka, yang puncaknya adalah perebutan Sunda Kelapa. Terakhir, wawasan atau visi Sunan Gunung Jati jauh melampaui zamannya. Beliau tidak melihat Islam hanya sebagai seperangkat ritual. Bagi beliau, Islam adalah fondasi untuk membangun peradaban. Wawasan beliau adalah integrasi penuh antara otoritas agama, kekuatan politik, dan kemandirian ekonomi. Beliau membuktikan bahwa seorang ulama bisa sekaligus menjadi negarawan ulung. Beliau membangun kekuatan spiritual melalui dakwah, kekuatan politik melalui kesultanan, dan kekuatan ekonomi melalui pelabuhan. Visi inilah yang membedakan beliau. Beliau adalah seorang raja pendeta atau Rex Pontifex, dalam artian positif, yang menggunakan kekuasaannya untuk kemaslahatan agama dan umat. Sekian. Kesimpulan Sunan Gunung Jati, pemimpin spiritual, negarawan, dan arsitek peradaban Islam di Jawa Barat. Sebagai kesimpulan, Sunan Gunung Jati bukanlah sekedar figuran dalam sejarah. Beliau adalah arsitek yang meletakkan fondasi struktural bagi peradaban Islam di Tatar Sunda. Legasinya mengajarkan kita bahwa spiritualitas dan tanggung jawab sosial adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.